ditemukan di masyarakat. Dan sejauh ini berdasarkan in-depth interview dengan pelaku usaha terdapat 5 corak kain tenun, yaitu mata manuk, welarunuk, 2 motif pagar, binatang laut, dan bunga gamal. Keunggulan platform Legenda berdasarkan riset yang telah dilakukan, diantaranya platform pertama yang dapat diakses secara terpadu dengan tenun ikat dan songke, dan platform ini merupakan juga suatu rujukan pertama yang berkesinambungan dengan kelestarian tradisi dengan perlindungan karya untuk pertumbuhan ekonomi NTT di kemudian hari. Selanjutnya, platform digital ini akan dikembangkan pada 3 waktu implementasi, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023, untuk memastikan dapat berjalannya sustain. Maka pada tahun 2021 ini akan diprioritaskan pada pengembangan website, kolaborasi, dan program pendukung lainnya. Selanjutnya, adapun nilai manfaat yang diperoleh yaitu kemudahan akses, fasilitas berupa katalog dan media edukasi, dan selanjutnya sedangkan user yang dikriteriakan khusus pada generasi muda yang mengakses internet yaitu di Labuan Bajo, dan tanpa dipungkiri juga platform ini diakses oleh masyarakat umum. Dan selanjutnya tercatat platform ini menjangkau persentase 74,4% generasi muda yang di mana hal ini tentunya membutuhkan strategi untuk mencapai brand awareness, yaitu memberikan sentuhan informatif dan persuasif, dan mengunggulkan konten gratis, serta mendorong kegiatan-kegiatan pendukung seperti online, seminar online, dan menjadi media partner di bidang fashion. Kemudian, jika ditelaah lebih jauh, model bisnis di sini akan mendorong keberlanjutan program dengan menekankan sumber pemasukan dari hibah dana, dana abadi kebudayaan, dana CSR, dana riset, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang dapat diperoleh dari platform ini adalah dana-dana dari perusahaan, bank himbara, himpunan bank negara, BUMN, NGO, dan pemerintah pusat. Secara langsung, platform digital Legenda ini akan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan pada sektor pembangunan berkualitas dan sektor industri, inovasi, dan infrastruktur dengan masing-masing tercapai 90%. Mungkin di slide selanjutnya, Kak. Iya. Nah, beginilah social impact yang kami tawarkan. Dan selanjutnya, pada penutup, ya, kami tim Legenda karena kami menekankan pada kami berasal dari kalangan profesi pekerja sosial profesional dari dinas sosial dan akademisi, dan kami berasal dari rumpun ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial, dan nantinya jika dikembangkan lebih lanjut akan melakukan kolaborasi dengan instansi-instansi lainnya. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tim Legenda atas paparannya. Kita langsung saja masuk ke sesi penjurian oleh juri. Yang pertama saya berikan kesempatannya kepada Mbak Ellen. 3 menit, Mbak Ellen. Ya, kalau tadi kan sumber pendanaannya masih dari grant dan juga donasi ya. Dari Legenda sendiri, apakah ada bisnis model lain yang mungkin bisa membantu untuk Legenda bisa grow terus nih tanpa harus mengharapkan hanya dari grant dan donasi saja misalnya? Baik, terima kasih Kak. Dari sumber pendanaan di sini kami juga akan mengoptimalkan iklan dan visitor, dan di sini akan mendapatkan suatu feedback dari mereka untuk pengembangan platform ini dalam pemeliharaan dan pengelolaan website. Ya, terima kasih Kak. Kurang lebih untuk bisa membawa traffic yang substansial ya, sampai bisa jadi revenue, apa ya strategi dari Legenda? Karena kan marketnya cukup niche untuk orang ngecek story dari kain songket itu. Lalu setelah orang mengecek story dari kain songket, apa nih next step-nya? Apakah bisa langsung tersambung ke e-commerce ataupun kayak purchasing journey di mana mereka bisa langsung membeli produk-produk tenun yang sesuai dengan yang ada di Legenda misalnya. Karena kan after tahu story-nya orang pengen langsung beli dong. Tapi kalau journey-nya terputus, maka nggak ada conversion yang terjadi di sana. Kurang lebih seperti apa ya story-nya nanti akan terjadi? Baik Kak, terima kasih. Untuk pada tahun 2021, tahun ini, kami prioritaskan dalam pengembangan platform digital dan penggalian informasi di nilai-nilai tradisional yang ada di tokoh adat dan di masyarakat, yang kita fokuskan pada 5 corak. Dan untuk tahap kedua, yaitu pada tahun 2022, di situ kami akan, jika
platform ini dapat berkembang dan dapat meningkatkan daya tarik minat untuk mempelajari lebih jauh tentang tenun ikat dan songke, di sini kami akan menambahkan menu produk pada website kami. Ya, di situ jika ini berkembang, nantinya akan terintegrasi juga dengan akan melakukan kerjasama dengan website yang akan dikelola oleh badan pengelola yang di Labuan Bajo, selanjutnya juga Kemenparekraf dan beberapa lembaga-lembaga lainnya untuk saling terintegrasi informasinya. Terima kasih, Kak. Ya, mungkin saran dari aku biar user journey-nya komplit, nggak harus nunggu sampai development berikutnya nih waktu websitenya sudah bisa ada menu shopping gitu, tapi mungkin bisa diintegrasikan ke third party seperti e-commerce yang ada agar transaksi bisa langsung berjalan. Kalau nggak terjadi pada point of view dari customer adalah broken di mana mereka udah mempelajari tentang kainnya tapi nggak ada cara untuk mendapatkan kainnya gitu sih. Baik, Kak. Siap, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Baik. Cukup Mbak Ellen ya? Oke, terima kasih Mbak Ellen. Kita langsung ke Dewan Juri berikutnya. Pak Vincent. Silakan Pak Vincent. Iya, terima kasih. Ya, saya paham ini dalam tataran konseptual ini kan bagaimana kita mau ciptakan suatu legasi ya. Legasi untuk dikenang, diketahui, edukasi. Tetapi saya melihat ini masih apa istilahnya, stand alone information, stand alone information. Oleh karena itu pertanyaan saya adalah yang pertama, apa sih KPI-nya, key performance indicator atau kunci keberhasilannya apa sebenarnya dari sini? Yang kedua, seperti tadi juga yang disampaikan oleh Bu Helen itu adalah soal conversion. Jangan sampai kita jadi stand alone information tetapi no impact at all. Apalagi kalau kita lihat dari sisi market analisisnya ini memang ini adalah niche market. Nah, oleh karena itu harus dipertegas. Yang ketiga, teman-teman yang membuat ini saya melihat masih speculate. Sehingga tadi dalam penjelasannya tadi itu banyak sekali mengatakan andai kata atau jika nanti ini berkembang maka begini. Jadi ada spekulasi, tapi padahal kalau kita sudah betul firm dengan strategi development-nya seperti apa, itu kita bisa katakan pas nanti begini gitu. Tapi kalau kita masih mengandai-andai, artinya kita trial and error gitu. Nah, trial and error itu biasanya adalah high cost. Oleh karena itu mungkin penting lagi dipertajam lagi supaya ini jangan sampai hanya menjadi stand alone information, tidak punya impact. Yang kedua, perjelas KPI-nya apa. Kalau hanya sekedar visitors di platform atau website itu, saya kira itu tidak terlalu impactful, tidak terlalu dampak signifikan kalau hanya visitors. Tapi what's next? What's after that gitu loh. Jadi jangan hanya di stand alone information aja. Itu aja komentar dari saya. Makasih. Baik, Kak. Terima kasih. Ingin ditanggapi? Masih ada 30 detik, Mas Jaka. Iya, izin menanggapi untuk yang kunci keberhasilan. Di sini kami berpatokan pada 3 zona waktu, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Pada tahun 2021 ini, kunci keberhasilannya adalah terungkapnya nilai-nilai yang sudah tidak terungkap oleh generasi muda, khususnya pada makna, sejarah, dan filosofi yang terkandung di dalam tenun ikat. Untuk sementara di tahun 2021 adalah indikatornya demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Jaka, terima kasih Pak Vincent. Kita beranjak ke Dewan Juri berikutnya. Saya berikan kesempatan kepada Mbak Shana. Mbak Shana, silakan. Ya, pertama tentunya ini sayang ya kalau hanya untuk di Labuan Bajo, karena seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa hampir semua di NTT ini punya corak tenun dengan kekhasan yang berbeda-beda, dan itu bisa menjadi materi yang sangat menarik untuk digali. Nah, kemudian memang ini akan menjadi sayang kalau hanya berupa informasi saja
atau seperti ensiklopedia tenun gitu ya. Saya pikir ini bisa lebih jauh dari itu sehingga ada nilai benefit secara ekonomi juga yang bisa menjaga kegiatan ini tetap sustain gitu, karena ini akan apa ya, akan ketemu pada ujungnya nanti seperti apa dan bagaimana, jadinya akhirnya bingung, akhirnya malah nggak ada yang pakai sama sekali gitu ya. Terus kemudian kalau saya baca di decknya kan juga ada kayak museum tenun, fashion carnival, dan wisata edukasi dan segala macam. Nah ini kenapa nggak dieksplor sampai sedalam itu ya, sehingga maksudnya kita juga bisa melihat ini adalah sebagai satu kesatuan untuk bagaimana memanfaatkan dan mengolah informasi yang sudah teman-teman compile dengan bentuk si legenda ini gitu ya, menjadi sesuatu, atau mungkin jadi bentuk hak kekayaan intelektual atau seperti apa, sehingga memang dia punya value juga secara ekonomi, dan itu bisa mungkin berdampak langsung buat masyarakat yang terus membudayakan dan melestarikan tenun itu sendiri. Itu mungkin segitu dari saya. Baik. Ingin ditanggapi Mas Jaka? Baik, Kak. Mohon maaf, suaranya kebetulan tidak terdengar dengan jelas. Sedang bersamaan dengan Asar di sini. Jadi mungkin saya sedikit menanggapi terkait implementasi di Labuan Bajo. Nah, jadi pada pilot project-nya, kami mengutamakan di pilot project di Labuan Bajo terlebih dahulu. Dan pada tahun kedua dan tahun ketiga nanti akan dikembangkan pada wilayah-wilayah lainnya, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Ya, berarti untuk tahun pertama, tahun kedua, ketiga itu tetap mengandalkan grant atau donor aja ya, tidak ya istilah belum berpikir tentang bagaimana ini bisa menarik finansial juga gitu ya. Iya, Kak. Jadi pada prioritas pada platform ini mengutamakan pada penanganan atau intervensi untuk pada hal-hal yang mendasar terlebih dahulu, Kak, dengan penanganan yang mendasar itu seperti dalam hal pelestarian, menumbuhkan rasa cinta dan bangga pada generasi muda, itu hal yang dasar terlebih dahulu. Jika mereka sudah sadar, bangga dan cinta, maka akan mereka tumbuh wawasan untuk berwirausaha dan mengembangkan ekonomi di daerahnya, Kak. Iya, gitu, Kak. Baik, terima kasih Mbak Shana, terima kasih. Kita langsung dilanjutkan ke Dewan Juri yang keempat, Pak Yogi. Ya, terima kasih, Mas. Saya sedikit aja. Tadi kan sudah banyak yang dikomentari, cuman agak saya. Betul ya, memang kalau platform atau website tadi hanya sekedar memberikan informasi mengenai tenun di NTT gitu. Jadi tadi Mbak Helen juga gimana caranya kalau misalnya bisa kita pengen beli atau apa. Jadi kalau cuman informasi doang, menurut saya kok manfaatnya kurang besar gitu ya. Bagaimana manfaat ekonomi bagi masyarakat gitu. Jadi orang kan cuman lihat di website, lalu kemudian kalau pengen beli gimana caranya gitu. Jadi terus kemudian apa cuman begitu doang gitu? Apa tidak mendorong orang pergi secara fisik ke Labuan Bajo sana sehingga ada potensi ekonomi yang bisa diserap di sana gitu. Jadi itu yang menurut saya sebetulnya pemikirannya bagus ini, cuman kok kaitannya dengan masyarakat itu kurang gitu. Kalau tadi yang tim sebelumnya tadi kan ada dorongan untuk mendorong untuk produksi masyarakat di sana itu menggunakan eco green ya, atau secara alamiah pewarnaan dan lain sebagainya. Dan itu banyak produk-produk yang seperti yang saya ceritakan tadi, produk-produk dari daerah, unggulan daerah itu yang dipamerkan di SMESCO gitu. Jadi dari pavilion provinsi. Nah, bagaimana ini bisa terkait dengan itu gitu. Jadi kalau SMESCO ini kan juga bisa ikut menjembatani untuk bisa memperbesar produksi masyarakat dan
secara ekonomi masyarakat bisa menerima manfaatnya gitu. Jadi menurut saya kok itu yang mohon dijelaskan. Kok menurut saya kurang begitu paham. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, jadi tertampilkan pada layar monitor pada tahun pertama ini memang diprioritaskan untuk pengembangan website, Pak. Jadi untuk pengembangan selanjutnya pada tahun 2022 sama 2023 itu akan dikembangkan program pendukung seperti Bajo Fashion Carnival, Pak, di Labuan Bajo, dan beberapa program-program lainnya yang untuk menguatkan dari program platform ini, Pak. Jadi dengan melakukan kegiatan secara offline, yaitu Bajo Fashion Carnival ini akan menumbuhkan perekonomian lokal secara langsung di Labuan Bajo pada khususnya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Cukup. Terima kasih, Pak Yogi. Berikutnya kita dengarkan feedback dari Dewan Juri berikutnya, Mbak Heli. Silakan, Mbak Heli. Ya, tadi sebenarnya sudah diborong sama Dewan Juri yang lain. Saya mungkin sama bahwa kalau itu hanya informasi dan tidak walaupun saya tahu di sini sebutkan nanti 2022, kalau saya bilang justru dari awal itu sudah harus terintegrasi. Mendingan mundur ke 2002, tetapi dua-duanya bisa langsung dapat ke action terhadap misalnya pembelian dan lain-lain. Kenapa? Karena begini, saya justru khawatir kalau ini dibuka ya informasinya, apalagi ini kita bicara mengenai apps siapapun dari seluruh penjuru dunia manapun bisa. Nah, pertanyaan saya, apakah sudah ada antisipasi perlindungan terhadap desain tradisionalnya itu sendiri gitu? Karena di Indonesia perlindungan untuk desain tradisional, ekspresi budayanya masih masuk copyright dan itu lemah sekali gitu. Apakah itu justru tidak kayak membuka peluang untuk orang dari luar untuk melihat apa yang kita punya, tahu-tahu nanti jadi desain itunya Louis Vuitton atau apa gitu ya istilahnya gitu. Jadi justru kalau mau membuka informasi sekaligus ciptakan peluang untuk masyarakat lokal langsung bisa mengkapitalisasi pendapatan dari situ. Jangan informasi dibuka tapi kitanya tidak siap untuk bisa mengkapitalisasi mendapatkan manfaat dari situ, karena kasihan udah informasi dikasih dibuka gitu kan, akhirnya nanti yang memanfaatkan orang lain gitu. Jadi menurut saya mendingan sekalian gitu, artinya jangan terlalu cepat untuk membuka informasi dan tolong diperhatikan perlindungan terhadap ekspresi budayanya, kekayaan intelektualnya seperti apa, karena itu kan harusnya ada kepemilikan komunal ya gitu. Nah itu strateginya bagaimana gitu, karena terus terang kalau buat saya membuka sesuatu tanpa kita punya antisipasi terhadap perlindungan traditional knowledge kita, itu sama aja sebenarnya kita ini ya istilahnya justru merugikan kita sendiri gitu. Walaupun tujuannya tadi juga untuk mengajarkan ke anak muda, tapi anak muda bisa dididik dengan cara lain, tidak harus dengan apps, bisa dengan permagangan dan lain-lain gitu. Itu mungkin kalau dari saya, silahkan kalau mau ditanggapi. Baik Bu, jadi mohon izin bisa tertampilkan di layar monitor yang ada layar ininya, mock-up-nya Kak. Ya, sebelumnya Kak. Ya, mungkin sambil berjalan. Jadi pada website ini kami ada menu quality control Bu, dan di situ kami akan memberikan perlindungan dan pengakuan pada UMKM yang membuat ataupun yang memproduksi tenun di Labuan Bajo, dan di situ akan dipetakan semua produksi yang telah dikeluarkan oleh masyarakat. Jadi jika masyarakat tahu tentang UMKM mana saja yang produksi, di situ sudah tersedia informasinya. Baik, sudah cukup waktunya. Terima kasih banyak Mbak Heli feedback-nya. Ya, Oke, itu dia tim dari Legenda. Tepuk tangan untuk tim Legenda. Baik. Iya, itu dia 5 peserta Ideathon Rindu Labuan Bajo yang telah mempresentasikan ide dan konsepnya di depan seluruh Dewan Juri. Baik, sebelum kita beranjak ke pitching session berikutnya, kita ada rehat sejenak dulu nih, khususnya untuk para Dewan Juri. Kita akan break sekitar 10 menit
untuk para dewan juri. Sementara untuk para peserta kita akan main Kahoot nih. Kita akan main game sedikit supaya nanti teman-teman yang ingin presentasi berikutnya nggak terlalu tegang ya, relaxing sebentar. Oke, seperti biasa, dibuka browsernya di gadgetnya masing-masing, www.kahoot.it, kemudian dimasukkan game pin 201993. Sekali lagi, dibuka di browsernya masing-masing, di gadgetnya masing-masing, www.kahoot.it, kemudian masukkan game pin 201993. Oke, sudah ada satu nih dari Batares, Andi. Ampeng Lempu. Yang tadi juga baru saja presentasi, ikutan juga ya, jangan sampai enggak. Oke, sudah ada Kalanusa, sudah ada Ampeng Lempu, sudah ada Flora Tamaken. Yang lain, Komohuk sudah bergabung, Sri Kandi, iya. Oke, wah ada nama Song Jongki, ya ampun. Oke, sudah ada tim legenda. Mungkin bisa kita mulai ya, teman-teman panitia ya. Oke. Pertanyaan pertama. Iya, apa nama pulau terbesar ketiga di Labuan Bajo yang berada di kawasan Taman Nasional Komodo? Pulau Sadar, Padar, Tidar, atau Dadar? Dan jawabannya adalah Pulau Padar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, luar biasa. Ini veteran Kahoot nih kayaknya Mbak Ivon ini. Oke, next question. Apa sebutan ilmiah untuk hewan biawak komodo? Apa nama ilmiah dari biawak komodo? Nama ilmiah nih, nama Latin ya. Jawabannya adalah Varanus comodiensis. Nice. Apakah masih Mbak Ivon? Bergeser. Komohuk alin. Luar biasa. Oke, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga. Di selat apakah letak Pulau Padar? Wah, difficult question nih. Pertanyaannya sulit nih. Selat Lintah, jawaban yang benar. Ini pertanyaannya sulit nih, saya juga nggak hafal soalnya. Oke, berikutnya. Newcomers, legenda Lingga. Pertanyaan keempat. Komodo betina dapat bereproduksi secara seksual. Disebut apakah proses tersebut? Jawabannya adalah ini biasa terjadi di kebun binatang ya. Jawabannya adalah parthenogenesis. Betul ya, parthenogenesis. Oke, siapa nih leading board-nya? Masih dipimpin oleh Lingga. Oke, next question yang kelima. Apa nama roti khas Flores yang bertabur wijen di atasnya? Roti gambang, sagon, geplak, atau roti kompiang? Jawabannya adalah roti kompiang. Oke, siapa nih skor tertingginya? Masih Lingga juga. Wah, Mbak Ivoni tergeser nih Mbak Ivoni.
Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-6. Di mana letak patung Bung Karno merenung? Rengas Dengklok, Surabaya, ND, atau sebelah Pohon Sukun? Jawabannya adalah ND. Iya, betul sekali. Langsung yuk kita ke pertanyaan ke-7. Wah, bergeser nih. Yudi dari Batares. Pertanyaan ke-7 adalah, apa nama rumah adat di daerah Nusa Tenggara Timur? Rumah Gadang, Rumah Panggung, Rumah Tangga, Rumah Joglo. Ini salah satunya ya. Banyak rumah adat NTT. Jawabannya adalah Rumah Panggung, Stilt Houses. Oke. Siapa nilai tertinggi sekarang? Oke, masih Yudi. Last question. Pertanyaan ke-8. Selain Labuan Bajo, sebutkan DPSP di Indonesia. Nah, apa nih jawabannya? Jawabannya adalah betul, yang oranye. Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan Mandalika. Oke, kita lihat final result. Siapa nilai tertinggi? Peringkat 3 ada Kalanusa, Mbak Ivoni. Peringkat 2 ada Komohuk, Mbak Alin. Dan peringkat 1 adalah Batares, Yudi. Luar biasa. Terima kasih, selamat loh untuk 3 besar. Luar biasa. Oke, mudah-mudahan sudah agak rileks. Kita bisa lanjut ke pitching session selanjutnya. Sebelum dilanjut, sekedar saya mengingatkan kembali agar masing-masing perwakilan kelompoknya dapat mempresentasikan konsep atau idenya maksimal 5 menit, kemudian akan dilangsungkan feedback dari masing-masing juri selama kurang lebih 3 menit. Terdapat 5 indikator juri penilaian, yaitu yang pertama adalah problem solution, idea attractiveness, market, social impact, dan sustainability. Ada 2 kode yang teman-teman perlu ingat. Yang pertama adalah waktu 5 menit akan dimulai ketika teman-teman berbicara dan akan selesai ketika ada suara tanda bunyi bell. Oke, betul itu bellnya. Saya ingin melihat dulu nih bagaimana Dewan Juri, apakah sudah siap nih? Pak VJ, Mbak Shana, Mbak Heli, Pak Yogi, dan Mbak Ellen. Lanjut. Oke. Pesertanya sudah siap juga ya? Yang belum? Yang akan presentasi berikutnya adalah Ampiang Lempu. Oke, ini bertiga nih ya, tapi mudah-mudahan yang presentasi bisa secara jelas menyampaikan, tidak rebutan ngomongnya ya. Waktunya kurang lebih 5 menit, akan dimulai ketika teman-teman berbicara dan akan selesai ketika ada tanda bunyi bel. Mohon kepada Dewan Juri yang terhormat untuk dapat bersiap mendengarkan presentasi dari Ampiang Lempu. Sebelumnya dimulai, saya ingin cek sekali lagi para Dewan Juri, Mbak Shana, Mbak Heli, Mbak Ellen sudah siap ya? Boleh saya dengar suaranya dulu deh. Mungkin Mbak Ellen, apakah sudah siap Mbak Ellen? Mbak Ellen, Mbak Shana sudah ready. Mbak Heli sudah siap Mbak Heli? Sudah, saya sudah hadir. Mbak Heli sudah siap. Pak Yogi sudah siap Pak Yogi? Siap. Pak Yogi sudah siap.
Ya. Pak Vijay sudah siap, Pak Vijay? Siap. Siap. Oke, Mbak Ellen, apakah sudah siap? Sambil menunggu, mungkin masih sedikit ini nih, istirahat sejenak. Untuk teman-teman Ampiang Lempu, jangan tegang dulu nih. Mukanya tegang muat nih. Jangan tegang, waktunya cukup panjang, 5 menit. Jangan cepat-cepat ngomongnya, pelan-pelan, terartikulasi dengan baik. Yang penting semua message-nya tersampaikan kepada para dewan juri. Baik, kemudian nanti kita akan ada sesi diskusi juga. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau ingin menanggapi dari masing-masing juri, nanti akan ada sesi khususnya atau sesi tersendiri. Mudah-mudahan jika feedback dari dewan jurinya cukup panjang dan tidak bisa ditanggapi, nanti mungkin bisa menjadi improvement secara langsung ke produk yang sedang teman-teman kembangkan. Sekali lagi saya coba ingin menyapa nih, Mbak Ellen sudah standby, Mbak Ellen? Ya, udah standby. Siap, oke. Kalau begitu kelima dewan jurinya sudah standby. Untuk teman-teman dari Ampiang Lempu, waktunya sekali lagi 5 menit dari sekarang. Suaranya belum jelas nih, teman-teman dari Ampiang Lempu. Apakah sudah cukup jelas, Mas? Sudah jelas sekarang, silakan. Perkenalkan, kami dari tim Ampiang Lempu presentasikan proyek kami, Ampiang Lempu ya My Baju, penawar dia My Baju. Next. Boleh di next, Mas? Terdapat 2 permasalahan dari kami, yaitu yang kami angkat. Pertama adalah kesulitan mencari buah tangan dari Bajo, khususnya umumnya untuk NTT, yang dapat dinikmati dan dikemas secara one bite. Produk makanan yang ada juga masih bersifat setengah jadi, khususnya di daerah Bajo dan NTT, dan belum tersentuh inovasi. Harapannya ke depannya itu akan menjadi tambahan untuk menjadi added value. Kita mencoba menggali potensi yang ada di NTT. Yang pertama adalah kacang-kacangan yang berada di tanah NTT, mulai dari mede dari Flores, jagung dari Sika, kenari dari Alor, dan kacang khas dari NTT yaitu kacang lurik. Kedua yaitu potensi gula lempeng dan atau gula semut yang banyak kita temukan di Labuan Bajo maupun di Pulau Timur yang merupakan hasil dari nira daun lontar. Next, Mas. Solusi kami adalah bagaimana mengembangkan sebuah produk makanan baru yang menggunakan gula lempeng dikombinasikan dengan kacang-kacangan dari tanah NTT menjadi semacam pralin atau ampiang yang dikemas secara one bite package. Next. Nilai manfaat produknya adalah produk ini berbahan bakar lokal NTT, bercita rasa manis dari gula lempeng, bertemu dengan gurihnya kacang-kacangan. Produknya di packaging dengan konsep one bite package sehingga menjadi praktis, higienis, mudah dibagikan, dan menarik. Serta kuliner ini dapat dinikmati baik santai maupun saat bekerja. Next. Persona dari profil customer kami yaitu adalah pria wanita di atas 20 tahun dengan profesi sebagai pekerja kantoran, pernah atau akan ke Labuan Bajo, dan berdomisili di kota besar. Dari analisis kami memiliki target strategic consumer-nya di 5.175, yaitu sekitar 90% dari orang yang pernah ke Labuan Bajo 4 tahun terakhir dengan usia di atas 20 tahun. Next. Penyaluran produk kami menggunakan 2 cara, yaitu B2C dan B2B. Untuk B2C kita menggunakan sosial media, marketplace, dan juga kesempatan-kesempatan untuk bisa berpameran di kancah nasional maupun internasional. Untuk B2B-nya, kita menyasar kepada toko oleh-oleh di NTT, toko retail modern di kota-kota besar di Indonesia, juga bekerja sama dengan coffee shop atau hotel yang ada di NTT. Fokus kita ada di 2 titik sebetulnya, sebagai gerbang NTT dan sangat berpotensi untuk sebagai etalase NTT, produk-produk NTT. Harapannya salah satunya adalah produk kami dapat disandingkan dengan suguhan kopi atau teh yang ada di hotel-hotel di Labuan Bajo maupun di Kota Kupang. Next. Kami percaya dengan berbasis lokal,
budaya akan terus lestari dan terus dipergunakan dan dinikmati agar terus bertransformasi tanpa putus. Dari kami, dari kuliner, dapur tidak hanya sebagai tempat mengolah bahan baku saja, tapi kami percaya dari sebaran-sebaran petani-petani yang ada, dari sebaran-sebaran pengrajin yang ada, dapat mengembangkan ekonomi kreatif, bahkan menjadi dampak di sektor SDGs, khususnya di nomor 1, 3, 8, dan 17. Next. Berikut purwarupa yang sudah kita coba buat dengan berbagai bentuk, mulai dari bentuk ampiang, pralen, dan gula lempeng. Target kami dari analisis strategik konsumen yang ada, kita akan memproduksi sekitar 15.000 sampai 20.000 pieces dari 4% dari konsumen yang kita targetkan. Kita juga sudah coba tes pasar walaupun belum memenuhi target 500 orang untuk menjadi evaluasi dari produk kami. Next. HPP produk kami sekitar Rp2.300 per pieces dan kita jual dengan 2 jalur, B2B di harga Rp4.000 dan B2C di harga Rp5.000. Dan diproduksi menyesuaikan dengan peak and low season-nya dari pariwisata. Dan ini kita coba breakdown proyeksinya dari bulan Desember 2020 hingga Desember 2021. Next. Berikut breakdown kegiatan yang harus kita kerjakan mulai dari bulan Juli, mulai dari proposal pitching, mock-up, launching, hingga di akhir Desember kita akan ada evaluasi dan inovasi baru. Next. Berikut tim kami, saya Eko Cahyo Saputro, di samping saya ada Roni Biliardo, dan di samping saya ada Mas Umbu. Next. Bae sonde bae, bagi kami NTT lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Tim Ampiang Lampu, boleh tepuk tangannya dulu. Baik, langsung saja kita masuk ke feedback untuk Ampiang Lempu. Yang pertama saya berikan kesempatannya kepada Pak VJ, Pak Vincent, dipersilakan. Ya, terima kasih. Yang pertama ya dari aspek atau perspektif tataran konseptual, ini bagus, ya bagus sekali. Karena yang menjadi pertanyaan pengunjung selama ini adalah apa sih makanan khas NTT ini? Apa sih bahwa yang merupakan yang digali dari keunikan lokal apa segala macam itu sampai sekarang belum terjawab. Oke. Jadi konsep ini saya kira sangat bagus. Cuma yang jadi persoalan aja saya tidak melihat adanya bisnis proses di dalamnya. Dalam arti bagaimana keterlibatan masyarakat, okay, bagaimana dampak terhadap masyarakatnya. Jadi kita bicara masih dalam tataran di awang-awang, nanti akan jualnya begini, nanti akan begini, tapi tidak dijelaskan secara komprehensif bisnis proses yang melibatkan masyarakat malamnya, sehingga nanti pada ujungnya itu masyarakat itu sejahtera, masyarakat itu menjadi subjek daripada program ini. Gitu. Jadi yang masih dilihat itu adalah atau yang masih ditonjolkan itu adalah dari spekulasi ataupun angan-angan cita-cita bahwa nanti secara ekonomi akan begini. Tapi itu semua kan harus lahir dari bisnis proses, keterlibatan masyarakat, pola pengembangannya seperti apa. Gitu. Jadi saya kira mungkin perlu dipertajam lagi. Mungkin sudah disiapkan, tetapi justru itu yang harus ditampilkan. Kita mau lihat bisnis prosesnya seperti apa. Itu aja dari saya. Terima kasih Bapak Vincentius atas masukannya. Betul, walaupun ini masih dalam tataran konsep, kami sudah mencoba mendetailkan bisnis prosesnya. Mungkin akan sedikit kita aturkan, Bapak. Jadi, di sini kita berkolaborasi. Jadi, basisnya adalah ethical benefit sharing dengan para petani sebagai produsen dari biji-bijian yang ada dari berbagai daerah di NTT. Kemudian yang akan mengolah adalah pengrajin dari gula lontarnya, Pak. Sudah kita coba database, ada di Labuan Bajo dan juga di Kupang, Bapak. Nah, dari situ nanti kita bantu dalam distribusi dan marketingnya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih sekali lagi Pak Vijay. Selanjutnya Dewan Juri berikutnya saya berikan kesempatan kepada Mbak Shana. Mbak Shana silakan. Ya, terima kasih idenya buat teman-teman. Ini sangat menarik ya karena memanfaatkan jagung-jagungan yang memang sangat kental dengan nuansa NTT. Nah, cuman yang pengen saya tanya, ini apa namanya tetap mau ampiang ya, atau nggak mau nama yang lain gitu? Karena kan ini kecenderungannya kalau ampiang itu kayak bahasa Jawa banget gitu ya. Jadi kalau kita mau bikin suatu produk baru, ini mungkin perlu dicari nama yang lain sehingga nggak cuma sekedar bahan bakunya aja yang berbeda, tapi dari konteks produknya juga nuansanya berbeda. Terus, apakah ini sudah pernah dicoba membuatnya satu versi yang berhasil dan dimakan dan enak rasanya gitu, atau ini baru ide aja gitu? Karena tadi kan untuk makan teman kopi dan teh dan segala macam ya, yang penting sebenarnya ini makanannya mesti enak dulu nih, kalau nggak ya orang nggak akan bisa makan juga ya, seperti itu. Dengan karakter jagung juga yang apakah memang bisa dijadikan seperti ampiang ini, atau ini memang itu sih pertanyaannya, udah pernah dibikin atau belum? Terus kalau kemudian resiko-resikonya seperti apa gitu ya, sehingga sisanya nanti adalah tidak hanya produknya ini bermanfaat karena membantu rantai pasok yang ada di masyarakat juga, tapi memang as a produk memang dia juga menarik dan cukup bisa merepresentasikan gitu untuk dijadikan inovasi produk kuliner baru dari Labuan Bajo Flores. Terima kasih Kak atas masukannya, kita bantu jawab. Terkait penamaan, memang kita kemarin ada 2 alternatif nama besar Kak. Yang pertama adalah Praline, yang kedua adalah Ampiang, yang dua-duanya memiliki konsekuensi masing-masing. Nah, kami memilih untuk konsekuensi kelas lokal dulu, yaitu menggunakan kata Ampiang, walaupun memiliki konsekuensi juga kok Jawa sekali ya. Seperti itu Pak pertimbangan kami. Terus yang kedua, apakah sudah dicoba? Kami sudah mencoba membuat sampai 6 kali Kak, dan di dalam tiap tahapnya kita juga minta saran dari beberapa orang yang walaupun masih ada di Jogja sih untuk memberikan masukan dan saran terkait dengan pengembangan produk. Dan tidak hanya kacang jagung saja yang kita olah, dari hasil mentoring kemarin juga sebenarnya potensi biji-bijian yang ada di NTT juga banyak sekali, seperti ada mede, terus ada kenari, bahkan kacang lurik khas NTT pun menjadi potensial untuk kita olah, dan kedepannya memang itu akan kita develop kembali. Terima kasih. Enak nggak rasanya? Enak Kak. Ketemu manis dan gurih bagi saya, tapi memang perlu ada catatan lagi terkait dengan komposisi jumlah antara kacang dan gulanya. Terus yang kedua, kita mau masuk di step di apakah kita coba tidak menggunakan alat masak konvensional, tapi menggunakan oven agar lebih porus gitu teksturnya. Jadi sudah sampai tahap kita mencari tekstur yang enak. Begitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Shana. Wah, saya jadi lapar nih, kayak pengen coba. Boleh-boleh lantar testernya dikirim-kirim ke sini ya. Oke, terima kasih Mbak Shana sekali lagi. Kita beranjak ke Dewan Juri berikutnya. Saya memberikan kesempatannya kepada Pak Yogi. Ya, terima kasih Mas. Saya kira saya juga setuju sama seperti Pak Deputi sama Bu Sana ya. Jadi saya kira bagus ini. Bagus ya. Jadi saya dulu pernah ada pengalaman ya di Palu sana. Di Palu sana ada namanya Business Development Services, BDS ya, itu yang dibina oleh Kementerian Koperasi. Itu juga membuat kue-kue semacam itu, kira-kira ada sekitar 16 kue gitu. Lalu saya komentari, kok ini Pak, sampean ini terlalu banyak membuat jenis kue, nggak fokus ini. Jadi bagaimana caranya Anda membuat satu kue, tapi itu betul-betul khas di sini gitu. Nah, itu tadi kan Pak Deputi mengatakan belum ditemukan sampai sekarang belum ditemukan kue makanan khas kuliner Labuan Bajo atau NTT itu apa gitu. Menurut saya Anda meng-create makanan baru atau kombinasi dari makanan yang baru gitu sama sekali, menurut saya bagus banget itu. Tapi memang begini, bisa nggak kita membuat makanan itu seperti sudah masuk dalam image orang gitu. Misalnya contoh dulu-dulu ya, kita di Jakarta ini, kita pergi ke Medan, kita pasti, Pak nanti pulangnya bawa Bika Ambon ya gitu. Jadi saya pikir Bika Ambon dulu itu dari Ambon, ternyata dari Medan. Di Medan. Gitu kan? Nah seperti itu. Terus kemudian ada, kalau di Malang itu ada keripik gitu ya, keripik tempe.
Nah, Anda membuat yang kayak gitu-gitu itu menurut saya bagus banget gitu. Kenapa saya katakan bagus? Ini adalah produk-produk ekonomi yang melibatkan banyak orang gitu. Melibatkan masyarakat. Kalau saya lihat deskripsi Anda ini kan melibatkan petani dan lain sebagainya, itu bagus banget. Cuman memang harus dicari, memang harus dipikirkan produk-produk pertanian yang memang unggulan di situ dan memang potensinya besar di situ gitu. Nah, saya sangat setuju kalau ini dikembangkan, lalu kemudian masyarakat ini memperoleh manfaat gitu, terutama manfaat ekonomi. Jadi persis apa yang disampaikan Pak Deputi, memang ujung-ujungnya harus membawa masyarakat menjadi lebih sejahtera gitu. Jadi dari saya itu saya kira ya bagus kalau tadi sudah kerjasama dengan, ini mungkin masih gagasan atau apa, terus kerjasama dengan hotel dan lain sebagainya. Misalnya kalau kita di Jakarta ini kan sering nonton bioskop, makan popcorn gitu ya. Hampir semua orang kok makan popcorn gitu. Bingung juga saya. Nah, bagaimana caranya ini bisa brand image ini bisa bagus gitu, yang diusahakan oleh teman-teman Ampiang Lembu. Saya juga sedikit agak berbeda dengan Bu Sana tadi. Kok Ampiang namanya Ampiang kok kayak Jawa banget gitu. Malah menurut saya justru Ampiang itu sudah dikenal orang gitu. Jadi ini Ampiang Jawa sama Ampiang Lembu itu dari Kupang nggak masalah menurut saya loh ya. Menurut saya nggak masalah. Jadi ada bedanya gitu. Bagus-bagus kalau memang taste cita rasanya itu beda gitu. Kalau Ampiang Lembu itu agak rame rasanya, atau Ampiang Jawa itu cuma manis doang gitu. Nggak masalah menurut saya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih Pak Yogi. Terima kasih. Kita lanjut ke Dewan Juri berikutnya, Mbak Heli. Silakan Mbak Heli. Ya, terima kasih. Saya suka konsepnya one bite atau single serving ya. Itu memang kalau untuk daerah wisata malah cocok seperti itu. Cuman mungkin saya mau tanya justru di dalam proses R&D-nya. Apakah sudah mendefinisikan consumer personanya? Kan tadi memang mengatakan bahwa targetnya domestic market ya. Nah, domestic market ini apakah sudah pernah dibuat profil consumer personanya? Contoh misalnya gini, kalau dari total domestik yang ada, mereka lebih prefer rasa asin atau rasa manis. Karena pada akhirnya kalau saya sebagai wisatawan, saya mau membelanjakan 100.000, mungkin 50.000 saya beli untuk kopi, kemudian 50.000 lagi saya beli untuk yang sifatnya snack. Tapi saya mungkin lebih suka yang savory, yang asin dibanding yang manis gitu ya. Nah, jadi proses R&D-nya seperti apa sampai memutuskan bahwa yang diambil ini adalah rasa manis gitu. Apalagi kalau dilihat, kalau saya terus terang saya agak mengkritisi tadi justru yang suruh nyoba orang Jogja. Orang Jogja itu lidahnya terlalu manis gitu. Sementara pasar yang pergi ke Flores, yang jelas mancanegara mereka tidak suka manis ya. Kalau yang domestik, coba cek dulu, dominasi domestik itu yang datang dari mana? Apakah dari Jogja banyak? Jangan-jangan yang banyak dari Jakarta. Anak-anak muda Jakarta tidak terlalu suka yang manis. Gitu. Nah, jadi mungkin saya lebih ingin coba dipertajam lagi proses R&D-nya. Gitu kan, dan benar-benar melihat siapa pasarnya, segmennya. Dan jangan lupa, berkompetisi itu bukan hanya berkompetisi dengan produk orang lain, tapi berkompetisi dengan jumlah uang yang ada di dompetnya calon pembeli. Gitu kan, saya punya 200.000, saya mau pakai untuk apa gitu. Karena kalau saya perhatikan waktu di Flores, ternyata kebanyakan mereka beli yang asin-asin, bukan yang manis. Jadi tolong diperhatikan itu, jangan sampai nanti salah mau ngangkat ini, tapi ternyata pasar sebenarnya lebih besar itu yang savory. Nah, jadi proses R&D itu yang saya rasa mau dipertajam, dan tadi mencoba 500 ini orangnya dikasih gratis atau beli? Tadi kan katanya men-try out taste. Betul, 43 responden, Ibu. 43. Walaupun 43 target responden. kita memang idealnya 500, cuma belum dapat. Oke. Karena 43 ini dapatnya free atau mereka beli? free. Kalau free semua orang pasti terima dengan baik gitu kan. Kadang-kadang saya justru ngetesnya adalah mereka mau beli nggak. Kalau mereka sampai dalam attitude mau beli, artinya produk kita workable. Karena kalau semua dikasih gratisan, pasti juga pekewo nggak akan, kalaupun mau mengkritisi nggak akan kritik, nggak akan keras-keras banget gitu kan. Namanya juga dikasih gratis ya. Itu, dan penting sekali kalau nyoba jangan suruh orang Jogja yang nyoba ya. Yang cari siapa paling banyak pengunjung untuk pergi ke Flores, ke Labuan Bajo, itu dari mana. Nah, yang disuruh coba adalah orang yang paling banyak. Jangan mencoba karena itu namanya Ampiang terus orang Jogja yang suruh coba gitu. Itu mungkin dari saya.
Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Heli. Selanjutnya Mbak Ellen. Ya, mungkin kalau dari aku feedback-nya cukup mirip ya sama Bu Eli tadi, bahwa untuk understanding the customer yang suka ampiang ini kira-kira seperti apa gitu. Kalau tadi testingnya ke orang Jogja, aku yakin pasti mostly suka karena rasanya manis dan taste orang Jogja juga manis. Tapi sebenarnya target market kita sebenarnya siapa sih? Apakah bule? Kayaknya. Mungkin kalau buat aku sendiri, kayak ya aku base-nya di Jakarta gitu, tapi mungkin aku kayak ngerasa kayak wah kayaknya bakal manis banget ya kalau ngebayangin ada gula aren dan dijadiin ampiang misalnya. Dan juga sebenarnya kayak jadi yang paling penting dari produk-produk yang untuk jadi oleh-oleh itu tentang storytelling. Banyak banget produk-produk lokal buatan masyarakat lokal ini mungkin sebenarnya storytelling di belakangnya banyak gitu, tapi nggak dilakukan dengan benar. Akhirnya itu nggak tersampaikan ke customer yang mau beli. Orang yang cukup pintar menurut aku untuk doing storytelling di makanan oleh-oleh itu sayangnya bukan orang Indonesia ya, yaitu Isbali Cashew. Mereka bisa bikin orang waktu ngeliat packagingnya udah ngerasa kayak, wah kalau gue beli, gue kayak support to the local community, dan juga packagingnya menarik. Sehingga akhirnya sekarang yang terkenal di Bali untuk dibawa pulang oleh-oleh dan harganya cukup mahal, malah Isbali Cashew ini yang dibuat oleh bukan orang lokal Indonesia gitu. Jadi mungkin how can we as an Indonesian bisa come up with a very good storytelling dan juga offering things yang memang orang suka nih. Contohnya kalau kayak di NTT, grains, nut, itu kan sangat disukai sama mancanegara. Kalau misalnya kita bisa membuat itu jadi sesuatu yang mereka suka, I think itu gampang banget untuk dijual. Tadi waktu aku lihat gambar ini, karena aku bukan orang Jawa ya, nggak pernah lihat ampiang gitu. Waktu lihat pralin itu aku pikir kayak, oh ini bentuknya kayak Ferrero Rocher ya. Kayak luarnya coklat, terus ada kacang-kacangan, dalamnya ada snack misalnya. Tapi waktu aku research di Google, oh ternyata beda gitu. Jadi mungkin kayak if you make something yang mungkin kayak cukup close buat mereka, kayak mereka bisa kayak, oh gue actually lumayan intrik nih buat nyobain, dan storytellingnya mendukung, maka itu akan terjadi sebuah purchasing journey gitu sih. Ataupun kalau misalnya salah satu brand Indonesia yang cukup kuat ya untuk di oleh-olehnya itu adalah rasa lokal. Rasa lokal itu dibuat sama Pak Budi Isman, mereka bikinnya keripik, tapi keripiknya dengan cocolan sambal yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Jadi semua orang suka keripik, lokal menurut mereka begitu. Karena orang Indonesia makan nggak bisa nggak pakai keripik misalnya. Keripik itu gampang buat aku beli, nggak mungkin aku nggak suka. Jadi ditambah cabai, semua orang Indonesia suka cabai. Jadi kayak the purchasing journey itu kayak nggak terlalu berat untuk orang kayak memikirkan beli keripik yang pakai sambal gitu sih. Nah, jadi how can we make a good storytelling dan offer produk yang nggak terlalu tinggi nih boundaries untuk orang making a decision buat beli karena mereka familiar dengan produk tersebut. Paling itu sih masukan dari aku. Terima kasih, Mbak. Masukannya sangat memberikan kami banyak evaluasi. Dan memang untuk rasa manis memang kemarin perdebatan cukup panjang sih kaitannya dengan manis, makanya kita pilih juga ukurannya bite size juga, itu juga memberikan pengalaman supaya tidak terlalu manis karena kan porsinya memang sudah dibuat one bite package salah satu solusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ellen, terima kasih tim Ampiang Lempu. Nanti kalau butuh responin lagi, udah ke saya aja, ntar saya makan semua makanannya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Ampiang Lempu. Kita beranjak ke tim berikutnya. Tim berikutnya adalah Kalanusa. Perwakilannya apakah sudah siap? Sudah siap. Boleh dilihat dulu nih. Aku belum lihat nih perwakilannya Kalanusa. Oke, sudah lihat. Mas Ari ya. Mas Ari, 5 menit waktunya. Dimulai ketika dirimu berbicara. Sudah siap, panitia? Oke, sudah siap. Sedikit lagi. Oke, sudah siap. Oke, kepada Kalanusa dipersilakan. Selamat sore semuanya. Izinkan saya Ari Panjaitan dari Kalanusa untuk menjelaskan mengenai ide atau solusi yang kami tawarkan di sektor kuliner. Next. Berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh, kami memilih 3 masalah utama yang ada di sektor kuliner Labuan Bajo. Pertama, kurangnya inovasi produk asli Labuan Bajo. Kedua, kurangnya kegiatan promosi dan distribusi oleh-oleh khas Labuan Bajo kepada wisatawan. Ketiga, kolaborasi yang masih minim terjadi antara berbagai macam pihak untuk memajukan oleh-oleh kuliner Labuan Bajo. Mengapa kami mengambil hal tersebut penting untuk diselesaikan?
Karena minimnya inovasi produk menyebabkan konsumen kesulitan dalam mengidentifikasi oleh-oleh khas Labuan Bajo karena sulit bersaing dengan produk lainnya. Hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana kegiatan promosi dan distribusi berjalan ketika produk yang ditawarkan susah untuk masuk ke dalam pasar. Nah, kedua runtutan masalah ini juga bisa terjadi karena kurangnya sinergi antara berbagai macam pihak, sehingga setiap pelaku harus berjuang secara sendiri-sendiri. Next. Nah, melihat permasalahan tersebut, kami mencoba menginovasikan dengan olahan resep khas ke dalam kaleng siap saji dengan nama produk Cakaleng, yaitu singkatan dari cakalang dan kaleng. Mengapa? Karena menggunakan bahan dasar ikan cakalang yang dikemas ke dalam kaleng. Adapun menu yang kami angkat, pertama ada cakaleng kuah asam, yang kedua ada cakaleng gurus hijau kemiri, dan yang ketiga ada cakaleng sambal luat. Nah, ketiga resep tersebut merupakan olahan khas Labuan Bajo, Manggarai Raya, dan Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Next. Nah, produk kaleng pada dasarnya memiliki keunggulan daya tahannya yang lebih lama, ringkas, dan mudah dikonsumsi, dan ini akan meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri. Selain itu, cita rasa lokal asli Labuan Bajo tidak hanya diperkenalkan, tetapi juga berinovasi dalam rupa yang lebih kekinian. Nah, kualitas produk yang seperti ini akan membantu ketika melakukan kegiatan promosi dan distribusi karena dapat bersaing dengan produk lainnya, dan tidak hanya bergantung pada wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Selain itu, produk Cakaleng memberikan kesempatan kepada perempuan Labuan Bajo untuk berkarya, juga mensejahterakan nelayan, karena ikan cakaleng sebagai komoditi ikan terbesar kedua di Kabupaten Manggarai Barat dapat dibeli dengan harga yang lebih baik dan stabil. Next. Nah, pada dasarnya produk cakaleng memiliki 3 nilai manfaat, yaitu bergizi, praktis, dibuat oleh masyarakat lokal dengan cita rasa lokal. Yang nantinya kami kemas dalam tagline produk #Rindu Labuan Bajo. Mengapa? Demi menyelaraskan apa yang sedang digaungkan oleh berbagai macam pihak untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata prioritas sekaligus pintu masuk wisata ke Nusa Tenggara Timur. Kami berharap Cakaleng dapat memberikan nuansa Labuan Bajo yang tak terlupakan melalui sajian hidangan dengan cita rasa lokal yang dapat dinikmati kapanpun, dimanapun secara praktis bagi mereka yang merindukan Labuan Bajo. Next. Nah, sebenarnya untuk siapa sih produk Cakaleng ini? Kami menentukan segmen konsumen dengan persona sebagai berikut. Perempuan fresh graduate yang bekerja kantoran berusia rentang 25-35 tahun, berdomisili di Jakarta, Surabaya, Bali. Mengapa? Karena ketiga kota tersebut memiliki akses direct flight ke Labuan Bajo, yang artinya segmen ini lebih berpotensi melakukan wisata ke Labuan Bajo karena akses yang lebih murah. Adapun segmen ini memiliki persoalan dalam memilih oleh-oleh kuliner berkualitas dan khas dari Labuan Bajo untuk kerabat dan rekan kerja yang mudah dibawa dan dikonsumsi. Next. Nah, bagaimana dengan cara distribusinya? Pertama, kami memiliki 2 metode distribusi. Pertama, melalui konsignasi atau titip jual di toko oleh-oleh sekitar Labuan Bajo, Jakarta, Bali, dan Surabaya. Yang kedua, kami melakukan penjualan secara online untuk menjalin hubungan dengan customer dan melakukan pengiriman ke Indonesia Timur secara langsung dari Labuan Bajo jika pembelian dilakukan secara online. Next. Nah, bagaimana dengan luasan marketnya? Berdasarkan data yang diambil dari Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019, jumlah wisatawan yang datang ke Labuan Bajo berkisar 187.000 orang, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, karena segmen Cakaleng fokus pada perempuan, maka market yang bisa kita sasar yaitu berkisar 80.542 orang atau sekitar setengahnya lebih sedikit, kurang sedikit. Dan dari jumlah market yang sudah sesuai ini, Cakaleng berpotensi melayani sekitar 40.271 orang wisatawan. Next. Nah, bagaimana kami meningkatkan awareness pariwisata dan ekonomi kreatif serta kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo? Kami mencoba menyematkan wisata narasi pada produk dengan cerita di balik proses pembuatan Cakaleng. Tidak hanya pada produk, kami juga melakukan branding awareness ini di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan sebagainya agar target yang dimaksud tertarik untuk berwisata ke Labuan Bajo. Dan jika memungkinkan, kami juga akan melibatkan public figure atau influencer untuk mendongkrak exposure dari Cakaleng. Next. Perihal keberlanjutan, kami terbuka untuk bekerja bersama siapapun, baik itu dari segi pendanaan maupun kerjasama di bidang-bidang tertentu seperti penyediaan alat, pendampingan keterampilan, kegiatan promosi, dan distribusi, selagi kolaborasi tersebut memiliki frekuensi yang sama untuk memajukan pariwisata di Labuan Bajo. Mengapa kolaborasi berkelanjutan ini sangat diperlukan? Agar kebermanfaatan ini dapat dirasakan lebih luas dalam waktu yang lebih lama. Next. Untuk dampak sosial, langsung yang akan terjadi dengan diwujudkannya ide ini adalah kesetaraan gender, di mana kami akan melibatkan lebih banyak perempuan dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Oke, sekian, terima kasih. Oke, waktunya habis. Terima kasih, Mas Ari. Kita langsung masuk ke sesi feedback dari para juri. Saya memberikan kesempatan yang pertama kepada Mbak Shana untuk memberikan feedback. Mbak Shana, silakan. Terima kasih, tim Kalanusa. Soal solusi kuliner di dalam kaleng ini juga saya juga salah satu penggunanya sih sebenarnya. Jadi mungkin termasuk target marketnya ya. Cuma memang saya pengen tanya pertama
dari resep-resep yang dipilih dasarnya seperti apa. Terus yang kedua, tadi kan sebenarnya cuman lebih banyak ekspor tentang marketnya ya, tapi tentang impact-nya, tentang komunitasnya, atau mungkin siapa yang diberdayakan dengan adanya ini, manfaat seperti itu belum tersampaikan. Boleh ceritain lebih banyak nggak tentang itu gitu? Itu dulu sih dari saya. Terima kasih. Baik, untuk identitas dari rasanya sendiri, kenapa pertama kita ambil kuah ikan asam sebagai identitas Labuan Bajo? Karena menurut Chef Michael sebagai gastronom di daerah sana, kuah ikan asam ini merupakan sebuah menu yang menjadi jembatan antara 3 suku bangsa yang ada di Labuan Bajo, yaitu suku Bajo, suku Mangga